Apakah Anda merasa hidup ini terlalu rumit dan penuh tekanan? Bayangkan, jika Anda bisa menemukan ketenangan hanya dengan melakukan beberapa hal sederhana. Di video kali ini, saya akan membagikan 3 cara simpel yang bisa langsung Anda terapkan untuk hidup tenang dan damai. Setiap hari kita seringkali dibombardir oleh tuntutan pekerjaan, masalah pribadi, dan berbagai macam distraksi yang membuat pikiran kita terus bekerja tanpa henti. Namun, dengan sedikit perubahan dalam cara kita berkomunikasi, apa yang kita konsumsi secara visual, dan apa yang kita dengar, kita bisa menciptakan ruang bagi ketenangan dalam hidup kita. Mari kita mulai perjalanan menuju hidup yang lebih tenang dan bebas stres. Kita seringkali mempersulit hidup kita tanpa kita sadari. Banyak dari kita merasa cemas, stres, dan kewalahan oleh berbagai hal yang sebenarnya tidak penting. Sebuah komentar negatif di sosial media, persaingan yang tidak sehat dengan teman atau kolega, atau bahkan tekanan untuk selalu tampil sempurna bisa menguras energi dan merusak kesehatan mental kita. Namun, tahukah Anda bahwa ada 3 hal utama yang bisa membantu kita hidup lebih tenang? Dengan mengubah sedikit cara kita berbicara, melihat, dan mendengar, kita bisa mengurangi beban mental yang tidak perlu. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana menjauhkan diri dari hal-hal negatif dan fokus pada apa yang benar-benar penting untuk mencapai ketenangan dalam hidup. Kunci pertama untuk hidup lebih tenang adalah menghindari berbicara tentang hal-hal yang tidak perlu. Di era digital ini, kita sering merasa terdorong untuk selalu berpendapat atau mengomentari segala sesuatu, baik di sosial media maupun dalam percakapan sehari-hari. Padahal, tidak semua hal perlu diucapkan dan tidak semua opini perlu disampaikan. Mengeluarkan pendapat yang negatif atau membicarakan hal-hal yang sepele hanya akan menambah beban mental kita dan seringkali memicu konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Dengan menahan diri dari membicarakan hal-hal yang negatif atau tidak penting, kita bisa mengurangi stres dalam hidup kita. Saat kita berbicara tentang hal-hal yang tidak perlu, kita cenderung memusatkan perhatian pada masalah-masalah kecil yang sebenarnya tidak signifikan. Dan ini bisa membuat kita merasa lebih cemas dan kewalahan. Cobalah untuk lebih bijaksana dalam memilih kata-kata. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri Anda, apakah ini penting? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan membawa dampak positif? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik simpan saja dalam hati. Fokuskan percakapan pada hal-hal yang membangun, mendukung, dan positif. Misalnya, daripada mengeluh tentang sesuatu yang tidak bisa Anda ubah, cobalah membicarakan solusi atau ide-ide yang bisa membantu. Selain itu, hindari gosip dan komentar negatif tentang orang lain, karena hal ini tidak hanya merusak hubungan sosial Anda, tetapi juga menambah beban emosional yang tidak perlu. Latihlah diri Anda untuk lebih sering mendengar daripada berbicara. Mendengarkan dengan penuh perhatian tidak hanya membuat Anda lebih bijaksana, tetapi juga membantu Anda untuk mengurangi stres, karena Anda tidak perlu terus-menerus mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Dengan mengurangi pembicaraan yang tidak perlu, Anda akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih tenang, hubungan Anda dengan orang lain menjadi lebih harmonis, dan Anda juga merasa lebih damai dan puas. Kunci kedua untuk hidup lebih tenang adalah menjaga apa yang kita lihat. Di era digital ini, kita terpapar oleh berbagai macam konten visual setiap hari.
mulai dari media sosial hingga berita di televisi. Seringkali tanpa kita sadari, paparan terhadap konten-konten ini bisa menjadi sumber stres yang besar. Melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di sosial media, berita negatif yang terus-menerus, atau iklan yang mendorong gaya hidup konsumtif bisa membuat kita merasa tidak nyaman, iri, dan bahkan cemas. Untuk mengurangi stres, penting bagi kita untuk membatasi akses terhadap konten-konten yang membuat kita merasa tidak nyaman. Ini bisa dimulai dengan mengatur ulang feed media sosial Anda. Kurangi feed Anda agar hanya menampilkan hal-hal yang positif, inspiratif, dan memotivasi. Unfollow akun-akun yang membuat Anda merasa iri atau tidak nyaman. Alih-alih mengikuti akun-akun yang menampilkan gaya hidup mewah dan tidak realistis, carilah akun-akun yang menawarkan konten edukatif, lucu, dan penuh dengan inspirasi. Selain itu, batasi waktu Anda menghabiskan untuk membaca berita negatif. Berita memang penting, tetapi terlalu banyak paparan terhadap berita yang penuh dengan konflik, bencana, dan tragedi bisa merusak kesehatan mental kita. Pilih sumber berita yang memberikan informasi dengan cara yang seimbang dan konstruktif. Jika Anda merasa tertekan oleh standar kecantikan atau kesuksesan yang ditampilkan di media, ingatlah bahwa apa yang Anda lihat di layar seringkali bukanlah cerminan dari kenyataan. Banyak gambar yang sudah diedit, banyak cerita yang sudah dipoles, dan banyak momen yang sengaja dipilih untuk menunjukkan sisi baik saja. Fokuslah pada perjalanan dan pencapaian Anda sendiri tanpa membandingkannya dengan orang lain. Dengan menjaga apa yang kita lihat, kita bisa mengurangi banyak sumber stres dalam hidup kita. Pilihlah untuk melihat hal-hal yang membawa kebahagiaan, kedamaian, dan motivasi. Lingkupi diri Anda dengan visualisasi yang positif, seperti foto-foto kenangan indah, pemandangan alam yang menenangkan, atau karya seni yang menginspirasi. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan visual yang mendukung ketenangan dan kebahagiaan kita setiap hari. Kunci ketiga untuk hidup lebih tenang adalah menutup telinga terhadap hal-hal yang tidak perlu didengar. Kita seringkali terjebak dalam lingkaran gosip, kritikan yang tidak membangun, atau berita buruk yang berlebihan. Semua ini dapat menguras energi dan membuat kita merasa lebih cemas dan stres. Untuk menjaga kesehatan mental dan emosional, penting bagi kita untuk selektif dalam memilih apa yang kita dengar. Pertama, jauhi gosip. Gosip tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga menambah beban pikiran kita. Gosip seringkali bersifat negatif dan tidak produktif, dan mendengarkannya hanya akan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak perlu. Jika Anda mendapati diri Anda berada di tengah-tengah percakapan gosip, cobalah alihkan pembicaraan ke topik yang lebih positif atau penting. Kedua, hadapi kritikan dengan bijak. Tidak semua kritikan itu buruk, tetapi kritikan yang tidak membangun atau disampaikan dengan cara yang negatif dapat merusak kepercayaan diri dan semangat kita. Belajarlah untuk membedakan antara kritikan yang konstruktif dan yang bersifat menjatuhkan. Fokuslah pada masukan yang dapat membantu Anda berkembang, dan abaikan komentar yang hanya membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri. Ketiga, batasi paparan terhadap berita buruk. Meskipun penting untuk tetap terinformasi, terlalu banyak mendengar berita buruk bisa berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Cobalah untuk membatasi waktu yang Anda habiskan untuk mendengarkan berita dan pilih sumber berita yang menyampaikan informasi dengan cara yang seimbang dan positif. Sebagai gantinya, pilihlah untuk mendengarkan hal-hal yang memberi Anda energi positif dan semangat. Misalnya,
dengarkan podcast inspiratif yang dapat memotivasi Anda untuk mencapai tujuan, atau musik yang menyenangkan untuk membantu Anda rileks. Obrolan dengan teman yang sportif dan penuh semangat juga bisa memberikan dorongan positif dalam hidup Anda. Dengan menutup telinga terhadap hal-hal yang tidak perlu didengar, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai dan positif. Ini akan membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mendukung kesejahteraan kita. Pilihlah suara-suara yang membangun dan memberikan semangat, dan Anda akan merasakan perbedaan besar dalam kualitas hidup Anda. Mulailah menerapkan 3 cara simpel ini dalam hidup Anda. Jaga apa yang Anda bicarakan, lihat dan dengarkan. Saya yakin Anda akan merasakan perbedaannya dalam hidup sehari-hari. Dengan melakukan perubahan kecil, Anda bisa mengurangi stres dan menemukan lebih banyak kedamaian. Jika Anda setuju dengan tips-tips ini atau punya pengalaman serupa, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu ada teman kita yang memiliki pengalaman yang sama dan cara penyelesaian yang efektif yang bisa Anda terapkan juga. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan tips bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dengan dukungan Anda, kita bisa berbagi informasi yang bermanfaat dan inspiratif. Mari kita ciptakan komunitas yang saling mendukung dan memberikan energi positif.